Halo teman-teman, kembali lagi di channel Network dengan saya, Derajat Lapsi dari SMK 1 Lumajang. Di video kali ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul Remote Access. Nah, submateri atau materi-materi yang akan kita pelajari di video kali ini itu ada pengenalan Telnet dan SSH, konfigurasi Telnet, Telnet dengan username, konfigurasi SSH pada router, konfigurasi IP address pada switch, dan terakhir itu ada konfigurasi SSH pada switch. Oke teman-teman, untuk materi yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan tentang Telnet dan SSH. Jadi apa sih Telnet dan SSH itu? Nah, kita juga kan tahu ya teman-teman, kalau mau meremote, misalkan di sini saya taruh PC 1 lalu dihubungkan menggunakan kabel konsol yang biru ini di router menggunakan port konsol lalu dihubungkan ke PC, kita pilih yang RS232. Nah, jadi RS232 itu adalah port serial dari si komputernya itu teman-teman. Nah, kita juga kan tahu ya teman-teman, kalau untuk real device router itu tidak memiliki tampilan. Kita biasa mengkonfigurasi itu di tab child ini teman-teman. Tapi kalau untuk real device itu kita mengkonfigurasinya di PC-nya teman-teman, yaitu dengan cara meremote. Tapi masalahnya itu ada di kabel konsolnya. Kabel konsol itu hanya memiliki panjang sekitar 1 meter sampai 2 meter saja teman-teman. Nah, itu sangat berpengaruh dalam sebuah jaringan. Nah, maka dari itu solusinya itu menggunakan Telnet dan SSH agar bisa meremote dimanapun dan kapanpun. Dan untuk mengkonfigurasinya juga itu dari switch dan di router itu harus memiliki internet. Jadi harus terhubung pada internet, teman-teman. Oke, sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi Telnet. Oke, di sini saya masuk pada router, pada privilege, lalu global configuration. Di sini untuk promnya itu adalah line VTY 0. Oke. Nah, teman-teman di sini harus memasukkan angka yaitu dari 1 sampai 15, bebas teman-teman. Jadi saya milih 2 saja, lalu enter. Nah, fungsi dari line VTY ini adalah untuk membatasi perangkat yang bisa terhubung ke Telnet dalam waktu yang bersamaan, teman-teman. Nah, di sini kan ada 0 dan 2, yaitu 0, 1, 2. Jadi ada 3 perangkat yang bisa terhubung ke Telnet dalam waktu bersamaan, teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja masukkan passwordnya. Sini passwordnya bebas ya teman-teman. Di sini saya menggunakan admin saja. Lalu kita ketikkan login. Nah, fungsi dari login itu adalah kalau kita masuk pada Telnet itu memerlukan password ini teman-teman. Itu fungsi dari login ini teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk pada transport input Telnet. Nah, sebelumnya untuk by default itu kita cukup mengetikkan all saja teman-teman. Jadi transport input all. Nah, all itu sudah termasuk Telnet dan SSH teman-teman. Tapi karena di sini kita hanya membahas yang Telnet saja, jadi ketikkan Telnet saja teman-teman. Ya, lalu enter. Di sini kita bisa exit. Maaf. Oke, setelah itu kita bisa memasukkan enable secretnya teman-teman, agar kalau kita masuk pada mode privilege itu bisa ada passwordnya teman-teman. Enable secret. Oke, untuk enable secretnya itu passwordnya bebas ya teman-teman. Di sini saya menggunakan sekolahan.id. Oke, lalu enter. Di sini kita bisa exit. Oke, setelah itu kita bisa mengecek di PC yang ini teman-teman. Oke, kita masuk pada PC-nya, lalu masuk pada menu desktop. Kita pilih yang Telnet atau SSH client ini teman-teman. Kita klik ini. Setelah itu kalian bisa pilih yang Telnet. Nah, di sini kita harus memasukkan hostname atau IP address-nya. Sini bisa pilih yang VLAN 10 sampai VLAN 40.
Sini saya menggunakan yang VLAN 10 saja, kita ketikkan yaitu 10.10.10.1. Ingat ya teman-teman, untuk hostname atau IP address ini tuh kita menggunakan IP gateway atau IP yang ada di router itu teman-teman. Oke, di sini kita masukkan saja untuk connect. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini fungsi dari login tadi itu adalah ini teman-teman. Ketika kita masuk pada telnet, kita harus memasukkan password teman-teman. Oke, untuk passwordnya kita ketikkan yaitu admin. Nah, di sini saya sudah mengetik tapi di sini tidak ada tampilannya teman-teman. Oke, kita enter saja. Nah, sini sudah berhasil masuk pada mode user. Setelah itu kita akan mencoba masuk pada mode privilege teman-teman. Itu enable. Kita enter. Nah, di sini password pada enable secretnya itu adalah sekolahan.id. Lalu enter. Nah, di sini sudah berhasil pada masuk ke mode privilege teman-teman. Itu kita coba masuk pada global configuration. Nah, di sini kita sudah bisa mengkonfigurasi secara bebas teman-teman. Oke. Kemudian saya akan mencoba menggunakan telnet username teman-teman. Karena ada beberapa orang itu menganggap bahwa kalau telnet itu saja tuh tidak secure teman-teman. Jadi mending menggunakan yang telnet username teman-teman. Oke, kita akan coba itu masuk ke router. Kita masuk pada global configuration. Untuk promnya yaitu username. Nah, di sini username itu bebas ya teman-teman. Di sini saya menggunakan yang admin. Gunakan yang admin 1, lalu passwordnya adalah admin 1 juga teman-teman. Nah, ini untuk promnya kalau menggunakan telnet username. Kalau sudah kita enter, di sini ketikkan lagi line VTY02. Oke, setelah itu kita masuk pada kita ketikkan login lokal. Nah, fungsi dari login lokal itu adalah kalau kita masuk pada telnet itu memerlukan username dan password teman-teman. Oke, kita masuk pada transport input telnet. Setelah itu kita exit saja di sini. Oke, setelah itu kita akan coba cek lagi dari PC ini. Kita masuk pada kita masuk pada telnet atau SSH client. Kita pilih yang telnet. Kita masukkan hostname-nya. Di sini saya akan mencoba yang VLAN 20 teman-teman, yaitu 20.20.20.1. Oke, di sini saya konekkan. Nah, bisa kita lihat di sini fungsi dari login lokal itu adalah kalau kita masuk pada telnet itu perlu memasukkan username dan password. Di sini username adalah admin 1. Lalu enter. Sini passwordnya adalah admin 1. Nah, kita baru bisa masuk pada mode user, teman-teman. Oke, kita akan coba masuk pada mode enable atau privilege. Enter. Di sini masukkan enable secretnya yaitu sekolahan.id. Oke, di sini kita sudah bisa masuk ke mode privilege. Oke, kita masuk pada mode global configuration. Nah, di sini kita sudah bisa mengkonfigurasi secara bebas, teman-teman. Nah, itu adalah fungsi dari telnet menggunakan username, yaitu agar lebih secure aja, teman-teman. Itu kita bisa memasukkan username dan password beberapa kali, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi SSH di router. Oke, kita langsung saja masuk pada router. Oke, di sini kita akan enter masuk pada enable atau privilege. Nah, di sini kita disuruh memasukkan enable secretnya yaitu yang sekolahan.id. Oke, kita masuk pada global configuration. Nah, untuk promnya itu di sini kita harus mengganti hostname dulu, teman-teman. Hostname itu yang ini, teman-teman. Yang router ini kita akan ganti untuk promnya itu hostname kita ganti misalkan jadi
sekolahan. Nah, di sini sudah terganti ya teman-teman, jadi sekolahan. Oke, di sini kita juga disuruh untuk mengganti domain name-nya, yaitu IP domain name. Nah, di sini kita ganti menjadi sekolahan.id.com. Oke, kita enter di sini. Nah, untuk prompt-nya yaitu kita akan masuk pada crypto key generate RSA. Oke, kita enter. Nah, di sini kita ketikkan yes saja. Nah, di sini kalau tulisannya sudah seperti ini, di sini ada tulisan how many bits. Di sini kita disuruh untuk memilih bitnya berapa teman-teman. Kita pilih yang disarankan saja, yang biasanya teman-teman yaitu 1024. Kita enter. Nah, di sini kita bisa langsung mengkonfigurasi. Oke, di sini kita masuk pada line VTY02, yaitu ada 3 perangkat yang bisa terhubung dalam waktu bersamaan. Oke, setelah itu kita masuk pada transport input SSH. Oke, setelah itu kita exit saja di sini. Setelah itu kita akan coba cek di PC-nya. Kita masuk pada telnet SSH client. Di sini kita sudah masuk pada SSH. Di sini kita akan coba hostname-nya yang VLAN 10 teman-teman, yang VLAN 50. 50.50.50.1. Lalu untuk username-nya itu yang sebelumnya, yaitu yang admin 1 teman-teman, yang admin 1. Oke, di sini kita langsung connect. Oke, di sini kita disuruh memasukkan password, yaitu yang admin 1 teman-teman, yang sebelumnya. Oke, di sini kita sudah masuk pada mode user teman-teman. Oke, kita masuk pada global configuration. Kita masukkan password secretnya, yaitu sekolahan.id. Nah, kita bisa masuk ke global configuration dan bisa mengkonfig bebas teman-teman. Jadi untuk SSH itu lebih secure teman-teman. Oke, kemudian di sini saya akan mencoba mengkonfigurasi IP address pada switch. Jadi di switch itu juga bisa mempunyai IP address teman-teman. Oke, kita akan coba masuk pada switch. Oke, di sini kita enter, masuk pada enable, lalu global configuration. Oke, di sini kita akan coba masuk pada VLAN 10 teman-teman, yaitu interface VLAN 10. VLAN-nya sepertinya bebas teman-teman ya, tidak harus VLAN 10. Oke, di sini untuk prompt-nya yaitu IP address, kita masukkan IP yang belum pernah kita pakai teman-teman, yaitu 10.10.10. Misalkan kita pakai 10.99. Oke, kita coba lagi IP address. Kita masukkan IP-nya 10.10.10.99. Kita masukkan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita akan mencoba memasukkan IP gateway-nya teman-teman, agar bisa saling berkomunikasi antar network yang berbeda. IP default strip gateway. Sini kita pakai 10.10.10.1, yaitu gateway yang dari VLAN 10 teman-teman. Kita enter di sini, lalu kita exit. Kita coba show IP interface brief. Kita spasi. Nah, bisa kita lihat di sini untuk VLAN 10 itu sudah masuk IP-nya yaitu 10.10.10.9 teman-teman. 99. Oke, kemudian di sini saya akan mencoba mengkonfigurasi SSH di switch teman-teman. Kita masuk pada switch. Oke, kita masuk pada global configuration. Oke, kita akan ketik di sini untuk mengganti hostname-nya dulu. Kita ganti menjadi SW atau switch sekolahan.
Kita enter. Nah, di sini sudah terganti, teman-teman. Kita juga ganti untuk domain name-nya. Domain name. Kita ganti jadi sekolahan.id.com. Kita enter. Oke, setelah itu kita baru masuk ke crypto key generate RSA. Oke, setelah itu kita enter. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih bitnya, yaitu kita yang seperti biasa saja, yaitu 1024. Kita enter. Nah, di sini kita bisa langsung mengkonfigurasi SSH-nya, teman-teman. Itu prompt-nya adalah username. Kita masukkan username-nya misalnya admin2. Lalu password-nya adalah admin2 juga. Setelah itu kita masuk pada line VTY02, yaitu ada 3 perangkat yang bisa terhubung pada SSH secara bersamaan, teman-teman. Enter. Kita masukkan transport input SSH. Setelah itu login lokal. Oke, kita enter. Setelah itu exit. Jangan lupa juga kita memasukkan password enable secret-nya, teman-teman. Ketik enable secret. Kita akan mencoba yang sekolahan.id. Sama seperti yang sebelumnya, teman-teman. Oke, setelah itu kita exit. Oke, kita akan coba mengecek di PC-nya di sini. Kita masuk pada telnet dan SSH client. Di sini kita masuk pada SSH. Untuk hostname-nya kita menggunakan yang IP yang tadi di switch, teman-teman, itu 10.99. Oke, untuk username-nya itu yang tadi, itu admin2. Ini kita bisa connect. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password-nya, yaitu yang tadi, yang admin2. Nah, kita bisa masuk pada mode user. Kita masuk pada mode enable atau privilege. Di sini kita masukkan yaitu sekolahan.id. Nah, kita sudah bisa masuk pada mode global configuration. Nah, di sini kita bisa langsung mengkonfigurasi, teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Di video selanjutnya kita akan mencoba VLAN trunking protokol, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.